Sidang saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukum masing-masing, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, I Gustinuan Partawijaya, bertindak sebagai kuasa hukum penggugat. Saya hadir di sini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/Andi/X/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 yang diberikan oleh Tuan Andi selaku penggugat untuk mewakili beliau di dalam perkara ini. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok gugatan penggugat. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli atas bidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Mekanisme pembayaran yang disepakati dalam perjanjian dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua, pelunasan sebesar 700 juta rupiah dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Yang ketiga, gugatan yang ketiga, penggugat telah menerima pembayaran uang muka dan selanjutnya menunggu pelunasan untuk kemudian menyerahkan sertifikat serta melakukan proses balik nama kepada tergugat. 4. Fakta yang terjadi hingga 6 bulan setelah batas waktu pelunasan, tergugat tidak kunjung membayar sisa pembayaran tersebut. Yang kelima, penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak mendapat respon yang patut dari pihak tergugat. 6. Tergugat beralasan bahwa pinjaman bank belum cair, akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bukan termasuk keadaan force majeure atau keadaan memaksa, dan juga tidak diperjanjikan sebagai syarat di dalam kontrak. Ini merupakan risiko pribadi yang berada di luar tanggung jawab penggugat. Yang ketujuh, akibat wan prestasi tersebut, penggugat mengalami kerugian berupa tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain, tidak adanya kepastian hukum kepemilikan tanah, kerugian material dan imaterial, serta biaya somasi dan administrasi. Yang kedelapan, perbuatan tersebut memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata mengenai kewajiban yang tidak dipenuhi, pasal 1243 KUH Perdata mengenai ganti rugi akibat kelalaian, serta pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim agar 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa pelunasan sebesar 700 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian tambahan yang dialami penggugat. Yang kelima, menyatakan perjanjian tetap sah dan mengikat. 6. Serta menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian Yang Mulia. Silahkan tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap penggugat. Yang Mulia, saya tidak membantah adanya perjanjian tersebut. Saya mengakui bahwa saya baru membayar uang muka saja dan belum mampu melunasi karena pinjaman bank saya belum cair. Oleh sebab itu, saya memohon majelis untuk diberikan perpanjangan waktu pembayaran. Terima kasih Yang Mulia. Berikut tanggapan kami terhadap jawaban tergugat. 1. Tergugat tidak membantah perjanjian dan mengakui kewajibannya. 2. Akan tetapi, alasan pencairan pinjaman bank bukanlah alasan yang sah menurut hukum. 3. Resiko pemodalan adalah risiko pribadi debitur. 4. Penggugat telah beritikat baik dengan memberikan toleransi waktu lebih dari 6 bulan melebihi batas waktu yang disepakati dalam perjanjian.
5. Seluruh tindakan penggugat mencerminkan itikat baik. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum yang dapat melepaskan tergugat dari tanggung jawabnya. Kami tetap pada gugatan dan jawaban semula. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, para pihak, apakah tetap pada pendiriannya? Saya tetap pada jawaban saya, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan dan jawaban kami, Yang Mulia. Yang Mulia, penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut. P1, perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. P2, bukti transfer uang muka sebesar 300 juta rupiah. P3, somasi pertama. P4, somasi kedua. P5, rekapitulasi kerugian penggugat. P6, surat kuasa khusus nomor 1/SK/Andi/X/2025. Kami memohon kepada majelis hakim agar menetapkan seluruh bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, para saksi, silahkan untuk mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agama masing-masing. Saya bersumpah akan memberikan keterangan saya yang sebenar-benarnya. Baik, pihak penggugat silahkan memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya memberikan pertanyaan kepada para saksi. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023? Ya, saya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat melakukan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. 2. Apakah saudara mengetahui bahwa tergugat baru membayar uang muka saja? Ya, saya mengetahui itu. 3. Apakah benar tergugat tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu 3 bulan sesuai perjanjian? Benar. 4. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali? Ya, saya mengetahui itu. 5. Apakah benar tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain selama proses pembayaran yang terhambat dan sengketa berlangsung? Benar. Baik, saksi, apakah jawaban yang saudara berikan itu benar? Benar, Yang Mulia. Baik, keterangan saksi dicatat. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, bahwa kami menyimpulkan 1. Perjanjian dibuat secara sah dan mengikat. 2. Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, somasi telah diberikan sehingga unsur kelalaian tergugat terpenuhi. 4. Tidak terdapat keadaan force majeure maupun alasan pembenaran yang dapat menghapus tanggung jawab tergugat. 5. Kerugian penggugat terbukti secara hukum. 6. Bukti surat dan keterangan saksi mendukung seluruh dalil gugatan. 7. Penggugat bertindak dengan itikat baik. Maka dari itu, kami memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya demi tegaknya kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak yang beritikat baik. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Baik, sidang perkara ini kami nyatakan ditutup untuk hari ini. Putusan akan dibacakan pada waktu yang ditentukan.